wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini ya, meskipun dari pagi tadi hujan terus, kita tetap bisa hadir ke majelis ini untuk sama-sama melanjutkan mempelajari ya, ngaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Pembahasan kita untuk malam ini Bapak Ibu melanjutkan bab yang ke-48 ya, yaitu tentang memperolok-olok sesuatu ya, berkaitan dengan Allah, Al-Quran, ayat-ayatnya atau berkaitan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja juga berkaitan dengan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah bahas ya satu dalil dari Al-Quran surah At-Taubah ayat 65 dan 66 ya, yang menunjukkan bahwa kita tidak boleh menjadikan Allah, Al-Quran, ayat-ayatnya dan Rasulnya sebagai bahan olok-olok. Bahkan pada ayat ke-66 jelas, qad kafartum ba'da imanikum gitu ya. La ta'tadziru, kata Allah Ta'ala, jangan kalian minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Nah ini ayat jelas sekali Bapak Ibu ya, ancaman wa'id ya bagi orang-orang yang berani menjadikan Allah, Al-Quran dan Rasul atau beserta sunnahnya sebagai bahan olok-olok. Itu sebagaimana diceritakan ya oleh sahabat Abdullah bin Umar ya, bagaimana orang tersebut dia berusaha meminta maaf kepada Nabi sampai kakinya itu terseret ya, terkena batu-batu sementara Nabi ada di atas untanya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, bahkan Rasul ketika dia minta maaf tidak nengok kepada orang tersebut ya, dan tidak mengatakan apa-apa kecuali qad kafartum ba'da imanikum itu ya. Kalian sudah kufur setelah kalian beriman ya. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Mengutip firman Allah Ta'ala dari surah At-Taubah ayat 66. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, lalu beberapa masalah yang ada pada bab ini disebutkan ya di dalam kitab Tauhid ini, lalu disyarah oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid fi Syarhi Kitab Tauhid. Yang pertama, ini adalah masalah besar ya. Maksud yang dianggap sebagai masalah besar itu adalah tadi berani menjadikan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya sebagai bahan olok-olok atau bahan candaan. Ini masalah besar. Bahkan yang melakukannya meskipun dia bercanda, dia menjadi kafir. Karena faktanya si orang itu ya, dia mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan main-main saja. Nah, itu. Apalagi kalau sungguh-sungguh gitu ya. Kita menjadikan Al-Qur'an, menjadikan sunnah, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai bahan olok-olok. Nah, ini jelas ya. Bahkan dalam kitab Nawaqidu Al-Islam, ya, pembatal-pembatal keislaman, salah satu yang bisa membatalkan keislaman seseorang adalah tadi menjadikan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya sebagai bahan olok-olok. Itu batal keislamannya. Nah, batal kedua syahadatnya. Artinya selama dia tidak ya, menyadari hal itu, maka seluruh amal ibadah yang dia lakukan itu nggak ada nilainya. Karena dia sudah batal keislamannya. Lalu bagaimana cara untuk memperbaikinya? Ya, cara untuk memperbaikinya, sekalian, tidak bisa dengan taubat.
Tidak bisa dengan taubat. Karena taubat dia tidak akan diterima. Kenapa? Karena batal keislamannya. Lalu bagaimana caranya? Kalau dia ingin kembali, caranya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemarin kita sudah bahas ya terkait hukum orang yang mengolok-olok Nabi ya ketika beliau sudah wafat. Sudah dibahas kemarin ya. Nah, jadi orang yang mengolok-olok Nabi ya sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sudah wafat. Nah, itu apa hukumnya? Bapak Ibu yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Hukum orang yang mengolok-olok Nabi sementara Nabi sudah tidak ada, sudah meninggal. Nah, kemarin sudah ya kita bahas. Jadi ada sebagian ulama mengatakan annaha la tuqbal. Dia tidak diterima taubatnya. Ini menurut para ulama mazhab Al-Hanabilah. Bal yuqtalu kafiro. Bahkan dia dibunuh, dihukum mati dalam keadaan kafir. Wala yusolli alaihi. Ya, tidak disolatkan. Wala yud'alahu birrahmah. Tidak didoakan supaya mendapatkan rahmat. Wa yudfanu fi mahallin ba'idin an kuburil muslimin. Dan dikubur di tempat yang jauh dari kuburan kaum muslimin. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan sekaliannya. Sebagian ulama mengatakan demikian. Karena dia sudah murtad. Gitu. Keluar dari Islam, batal keislamannya. Sehingga la tanfa'u fiha at-taubah. Tidak bermanfaat taubatnya itu. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian ya. A'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, sementara sebagian lain mengatakan innaha tuqbalu taubatuhu. Diterima taubatnya. Kalau kita tahu dia betul-betul taubat kepada Allah Ta'ala. Dan dia aqarra ala nafsihi bil khata'. Dia mengakui bahwa dia memang salah. Ini maka diterima taubatnya. Kemarin kita sudah bahas, apalagi jika itu berkaitan dengan mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, ini sementara kalau terkait dengan pribadi Nabi itu diterima atau tidak? Nah, secara syariat itu Nabi itu ada dua hal yang melekat pada diri beliau. Satu amrun syar'iyyun ya, perkara yang bersifat syar'i karena beliau adalah utusan Allah Ta'ala, maka dari sisi ini diterima taubatnya. Tapi di sisi beliau sebagai amrun syakhsiyun, sebagai individu, wa min hajal wajah yajibu qatluhu ya. Dari sisi ini maka orang yang mengolok-olok Nabi wajib dihukum mati karena hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqtalu ba'da taubatihi, dan dia dihukum mati setelah dia bertaubat ya. Tetapi kedudukannya dia sebagai seorang muslim ya. Kemarin sudah kita bahas. Ini mengulang merefresh ya. Lalu dia dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan ini perkara besar sekalian. Kemudian yang kedua, anna hadza tafsirul ayah fi man fa'ala dzalika kainan mangkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, ya, sesungguhnya ya, penjelasan ayat ini, ayat dari surah At-Taubah ayat 65-66 ini ya, itu berlaku bagi siapa saja gitu. Apakah dia seorang munafik? Apakah dia bukan seorang munafik? Kan ada memang orang dia betul-betul munafik dulu pada zaman Rasul SAW. Nah, jadi mereka itu bergabung dengan Nabi dan para sahabat hanya dalam rangka apa? Melindungi dirinya, melindungi hartanya, melindungi jiwanya. Tapi sebenarnya mereka tidak mau beriman gitu. Tapi dulu dalam rangka untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka akhirnya pura-pura bergabung bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, itu munafik dulu. Nah, apakah orang munafik yang melakukan penghinaan terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya itu, atau bukan orang munafik? Katakanlah orang beriman ya, dia seorang muslim. Dia menjadikan
Al-Quran, Allah, Rasulnya, termasuk sunnahnya sebagai bahan olok-olok, maka fa innahu yakfuru, maka dia telah kafir, kainan mangkan, siapapun dia. Mau munafik, mau bukan munafik, kalau dia mengolok-olok Allah, ayat-ayat dan Rasulnya, termasuk sunnahnya, dia yakfuru, ya, dia menjadi kafir karenanya. Berdasarkan tadi surah At-Taubah ayat 65 dan 66. Lalu yang ketiga sekalian disebutkan sini, al-farqu bainan namimati wan nasihati lillahi wa li rasulih. Nah, hadis yang kita bahas kemarin termasuk ayat Al-Qur'an yang kita bahas pada pertemuan yang lalu menunjukkan adanya perbedaan antara an-namimah wan nasihah lillahi wa li rasulih. Diambil dari mana? Dari Auf bin Malik. Ketika dia mendengar, ya, orang yang menghina Nabi dan para sahabat itu dihina, katanya mereka itu apa? Argobu butunan wa akzabu al-sunan wa ajbanu indal liqa, kan itu penghinaannya kan. Jadi suka membuncitkan perut, suka makan. Padahal Nabi SAW memberikan, ya, nasihat kepada para sahabat. Jadi kalau kita makan itu, ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafasnya, kan itu. Jadi tidaklah mungkin orang yang menasehati, ya, orang lain dengan tadi cara makan yang benar seperti apa, lalu dia membuncitkan perut gitu ya, suka makan, tidak mungkin. Nah itu fitnah, ya. Itu tuduhan-tuduhan tanpa dasar, ya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, lalu kan ada yang mendengar sahabat namanya Auf bin Malik. Dia mengatakan, ya, saya akan sampaikan berita ini kepada Nabi SAW. Kamu munafik. Kadzabta, innaka munafik, kata Auf bin Malik. La ukhbiranna Rasulullah SAW. Saya akan kasih tahu Rasul. Nah, apakah ini namimah? Namimah itu apa? Mengadu domba. Nah, bukan. Gitu. Sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Beda kalau mengadu domba, ya, dia menceritakan satu, ya, informasi kepada yang lainnya, gitu ya, dengan tujuan untuk biqasdil ifsad. Tujuannya adalah untuk merusak hubungan. Itu namanya namimah, mengadu domba. Nah, apakah tindakan yang dilakukan Auf ibnu Malik tadi disebut namimah? Karena ada orang menghina Rasul, lalu dia katakan, saya akan sampaikan ini kepada Rasul SAW. Apakah ini termasuk namimah? Nah, bukan. Karena tujuan dari Auf bin Malik bukan untuk apa? Melakukan kerusakan, merusak hubungan, bukan. Justru dalam rangka untuk melindungi dan memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk menegakkan hukum, ya, terhadap orang yang melakukan, ya, perbuatan yang salah, gitu ya. Karena dia menghina Allah, menghina Rasulullah SAW. Nah, itu liiqamati hududihi wa hifdzi syariatih. Itu dalam rangka untuk menegakkan hukum dan menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah tepat jika tindakan Auf bin Malik itu dianggap sebagai mengadu domba, namimah, bukan. Tapi untuk memuliakan syariat Islam, ya, memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk an-nasihah lillahi wa li rasulihi. Nasihat untuk Allah dan Rasulnya. Yaitu, ya, kalau untuk nasihat untuk Allah maksudnya kita taat pada Allah Ta'ala. Ya. Nasihat untuk Rasul, agama ini nasihat, ya, termasuk diantaranya menjaga kehormatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka itulah maka Auf bin Malik tegas mengatakan, saya akan kabarkan ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi beda antara namimah dengan nasihat. Ini adalah an-nasihah lillahi wa li rasulihi. Apa yang dilakukan oleh Auf bin Malik tadi itu. Nah, kemudian yang keempat sekalian, al-farqu baina al-afwi alladhi yuhibbuhullah wa baina al-ghilzatu ala a'da'illah.
perbedaan antara memaafkan yang disukai atau dicintai oleh Allah Ta'ala dan kemarahan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Memaafkan yang Allah cinta, yang Allah suka adalah memaafkan alladzi fihi islah, yang di dalamnya ada islah, perbaikan. Gitu. Kita boleh memaafkan seseorang jika memang dengan memaafkan itu ada perbaikan. Itu Bapak Ibu dan sekalian ya. Maka di dalam surah Asy-Syura ayat 40 kan jelas, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan lalu membuat perbaikan, maka pahalanya nanti Allah yang akan memberikan. Itu. Nah, sementara kalau kita memaafkan, dengan memaafkan justru muncul kerusakan-kerusakan yang lebih besar, maka memaafkan dalam konteks seperti itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa yang dilakukan Rasul itu, Rasul tidak memaafkan orang tersebut. Sebagian mengatakan, Rasul mengatakan la ta'tadiru qad kafartu ba'da imanikum. Itu Rasul tidak memaafkan orang tersebut. Nah, jadi ada saat di mana ketika orang melakukan kekeliruan, ya tidak perlu dimaafkan, bahkan lebih baik tidak dimaafkan. Gitu. Sebagai bentuk ketegasan bahwa apa yang dilakukan itu adalah suatu tindakan yang ya, sangat berbahaya, ya, mencederai ya, syariat Islam atau syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang tadi ketika dia bergelantungan di tali ya untanya Rasul ya SAW, itu Rasul tidak nengok ya, ke dia. Rasul mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Bahkan dalam surah Al-Fatah ayat 29, nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana sikap Nabi dan para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka itu tegas terhadap orang-orang kafir dan saling kasih sayang sesama mereka. Pun begitu nanti di dalam surah At-Tahrim ayat 9 ya. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqin wagluz alaihim ya wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Allah menyuruh Nabi untuk memerangi orang-orang kafir, orang munafik. Bersikap keras kepada mereka dan tempat mereka adalah neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu yang terakhir, apa yang disebutkan dalam masalah yang kelima ini, anna minal i'tizar ma la yanbaghi an yuqbal. Bahwasannya ya, di antara ya al-i'tizar itu dia minta maaf ya, lalu menyampaikan uzur-uzur dia, kenapa dia melakukan satu kesalahan, itu ada yang malah yang bagi an yukbal. Ada yang tidak pantas untuk diterima. Gitu. Walaupun hukum asal, menerima permohonan maaf seseorang yang bersalah itu, hukum asalnya, itu diterima. Itu. Apalagi jika orang yang minta maaf karena dia melakukan satu kesalahan itu, orang baik ya, dia bahkan memperbaiki diri. Karena satu kekeliruan yang tidak disengaja gitu ya. Tapi ada ya, suatu tindakan yang ketika pelakunya melakukan satu kesalahan ya, lalu dia minta maaf, maka kalau kita beri dia tadi al-uzr, kita beri uzur, kita maafkan dia, nah ini namanya i'tizar batil fa innahu la yuqbal, maka itu tidak diterima ya permohonan maaf seperti yang dilakukan oleh orang munafik tadi ya, ketika dia menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi ada permohonan maaf yang tidak pantas untuk diterima. Yaitu terkait dengan tadi ya, menghina Allah, menghina ayatnya, menghina Rasulnya, termasuk menghina sunnah. Kayak gitu itu jangan dimaafkan. Tidak pantas dia mendapatkan ya, maaf, ya, diterima uzurnya, itu tidak pantas. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi ini perkara besar ya. Nah, kenapa hal ini disebutkan dalam kitab tauhid? Lalu apa kaitannya dengan tauhid? Nah, tadi orang yang melakukan penghinaan terhadap Allah, ayat dan Rasulnya itu bisa merusak
ya tauhidnya dan rusak bahkan keislamannya, bahkan dia menjadi kafir karenanya. Itu Bapak Ibu relevansi ya bab ini dengan masalah tauhid ya. Ya saya kira ini apa yang bisa kita bahas ya. Jadi sudah selesai bab yang ke-48, insyaallah nanti kita akan masuk ke bab baru ya, bab ke-49 di pertemuan yang akan datang. Baik, karena sudah azan kita istirahat dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan setelah azan, antara azan iqamah. Ya, silahkan yang bertugas azan. Alhamdulillah kita sudah memasuki waktu Isya. Ada waktu ya antara azan dan iqamah. Barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya terkait materi yang tadi kami sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Mas Fahmi, Pak Samsun, Pak Samsul, Mas Fahmi dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang? Ya, betul. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Katanya, seperti yang dilakukan Nabi. Ya, baik. Langsung Pak Samsul, pada. Semua perbuatan bid'ah gitu ya. Apakah termasuk memperolok-olok sunnah atau tidak? Ya, terima kasih Pak Samsul dan Mas Fahmi ya. Baik, yang pertama, ya ada sebagian orang dia mengatakan berjenggot, pakai gamis itu tradisi bangsa Arab. Gitu. Bahkan kata mereka Abu Jahal aja itu berjenggot, bergamis kan gitu. Jadi kamu kayak Abu Jahal juga kan gitu. Nah itu, ya kan? Ada sebagian orang menyatakan seperti itu. Nah Bapak Ibu dan hadirin sekalian, di satu sisi betul ya bahwa tradisi pakai baju gamis itu memang betul ya. Bangsa Arab pada umumnya seperti itu ya. Tapi di sisi yang lain itu adalah satu sunnah yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebiasaan bangsa Arab tidak semua disukai oleh Nabi. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang itu ditinggalkan oleh Nabi. Tapi yang baik-baik dipertahankan, bahkan itu bisa menjadi sunnah. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ahabbus siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis ya. Pakaian yang paling disukai oleh Rasul adalah gamis. Gitu. Berarti minimal ketika kita pakai baju gamis ya niat kita ya kita ingin memakai pakaian yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, bahkan ada sahabat apa saja yang dilakukan oleh Nabi dia berusaha untuk mengikuti, apakah itu berkaitan dengan syariat atau tidak, atau hanya sekedar kebiasaan Nabi sebagai manusia biasa itu. Diikuti saking apa? Saking inginnya ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita memang disuruh oleh Allah untuk ittiba kepada Rasul ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ada orang ya termasuk jilbab itu ya. Jilbab itu tradisi di sana. Karena orang sana saya pernah dengar juga gitu ya. Ada yang mengatakan orang Arab itu kan makannya daging kata mereka. Pada umumnya syahwatnya itu besar. Sehingga kalau melihat wanita, katakanlah melihat betisnya saja itu bahaya gitu ya. Bangsa Arab karena besar syahwatnya. Belum lagi di sana padang pasir gitu ya. Nah, kata mereka ya. Sehingga kalau di Indonesia jilbab itu tidak penting. Kata mereka. Karena kan kita bukan daerah yang tandus panas seperti padang pasir gitu. Di sisi lain,
Kaum laki-lakinya kan jarang-jarang makan daging gitu kan. Nah, itu seloroh mereka tuh ya. Jadi kalau melihat tuh biasa aja. Nah ini kebatilan-kebatilannya. Kalam batil dari orang-orang yang tidak ngerti sunnah. Nah, lalu pertanyaannya, apakah perkataan itu termasuk olok-olok terhadap Rasul, terhadap sunnah Rasul atau tidak? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, ya, kalau dia belum tahu, ya, dalil tentang wajibnya menutup aurat bagi kaum wanita, dia belum tahu tentang bahwa Rasul menyuruh kita untuk memelihara jenggot, gitu ya. Jenggot, ya. Atau tadi kalau Mas Fahmi brewok tadi ya istilahnya ya. Nah, Rasul menyuruh dalam banyak hadis supaya kita memelihara jenggot. Kalau kita gennya bisa gitu, kayak Pak Haris kan mungkin gak tumbuh-tumbuh gitu ya. Nah, atau tumbuh sedikit. Kalau yang bisa tumbuh maka jangan dicukur. Rasul menyuruh kita pelihara jenggot, cukurlah kumis. Nah, itu sunnah. Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, kalau ada orang ngapain berjenggot itu ekstrim sekali kamu kan gitu. Kalau dia sudah tahu hadisnya, lalu dia bilang seperti itu bagian daripada sikap mengolok-olok sunnah. Kalau sudah sampai dalil gitu ya kepada dia, lalu dia bilang seperti itu. Dia udah baca hadisnya misalnya. Nah, ini apalagi ada orang bilang, lah kan Rasul bilang, dia udah ngerti hadisnya. Kata Rasul, di bagian akhir hadis setelah Rasul menyuruh kita memelihara jenggot, mencukur kumis kan khalifu al-Yahudi, selisihlah orang ya Yahudi, wal musyrikin, orang-orang musyrik. Nah, orang Yahudi kata mereka sekarang kan pada jenggotan semua. Nah, harusnya kata dia, supaya sesuai konteks, maka kita sekarang harus cukur jenggot kita. Karena orang Yahudi sekarang pada jenggotan kata mereka. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, itu ngawur lagi itu. Ya. Itu berdasarkan akal dia ya, syahwatnya dia, nafsunya dia. Ada kitab judulnya I'jaz As-Sunnah An-Nabawiyah ya, Mukjizat Sunnah Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Di sana diterangkan manfaat jenggot itu apa. Nah, kalau ada orang Yahudi sekarang berjenggot, mungkin karena mereka sudah tahu manfaatnya jenggot apa. Jangan ketika mereka justru menjalankan sunnah, kita tinggalkan, ya itu keliru berat. Nah, itu ya. Jadi kalau dia tahu dalilnya, tapi kemudian dia hinakan itu, maka dia termasuk memperolok-olok ya. Memperolok-olok sunnah. Dan itu berbahaya tadi ya. Ini amrun azim ya, perkara besar. Kemudian yang terakhir tadi Pak Samsul ya. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya. Disadari atau tidak, dia sebenarnya telah melakukan at-ta'nu ala Rasulillah SAW. Dia sedang mencela Rasul SAW. Menganggap Rasul tidak sempurna mengajarkan syariat Allah kepada kita. Sehingga dia merasa nggak cukup gitu ya. Apa yang diajarkan Nabi nggak cukup, perlu kita tambahin gitu ya. Nah ini, itu at-ta'nu ala Rasulillah SAW. Berarti dia telah mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu bahaya juga itu. Ya, disadari atau tidak gitu ya. Dia sadari atau tidak. Nah, maka hati-hati. Sebisa mungkin Bapak Ibu kita itu menjauhi seluruh perbuatan bid'ah. Jauhi itu. Karena tadi konsekuensinya kita telah menuduh Rasul ya, disadari atau tidak gitu ya. Bahwa beliau ini nggak sempurna ngajarin. Contoh gampang lah. Misalnya mengucapkan niat waktu mau sholat, wudu, puasa gitu ya. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman, adaan makmuman lillahi ta'ala misalnya. Rasul melakukan itu atau tidak? Tidak. Lah kok kenapa kita malah melakukan itu? Biar mantap. Lah berarti Rasul dulu ngajarin sesuatu yang tidak mantap kan begitu. Nah, itu bahaya sekali. Maka orang-orang yang tadi ahlul bid'ah ya, bahkan dia ngajak orang untuk melakukan perbuatan tersebut, itu bisa masuk itu. Ya setidaknya dia tadi menganggap Rasul tidak sempurna mengajarkan syariatnya kepada kita. Sehingga perlu ditambah-tambahi gitu. Yaitu Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, sekali lagi, pokoknya bid'ah itu bahaya sekali. Sekecil apapun perbuatan bid'ah tinggalkan. Karena tegas Rasul mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun fa inna kulla bid'atin dhalalatun fa inna kulla dhalalatin
Benar, itu Rasul yang ngomong tegas sekali, ya, tidak samar. Maka hati-hati. Itu Pak Samsul dan Bapak Ibu serta sekalian, ya, bisa jadi gitu, bisa jadi itu termasuk bagian daripada menghina Rasul SAW. Jadi saya kira ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan. Mari kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.